warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Oke. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, sudah presensi juga. Jadi hari ini nanti Bu Sofia akan menyajikan beberapa gambar dan video. Tujuannya adalah hari ini kita akan belajar tentang iklan dan tentang zat tunggal dan campuran. Jadi nanti kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat, walaupun belajar di rumah nggak ketemu teman-teman, tapi tetap harus semangat belajarnya. Ya, jadi ini Bu Guru ada sebuah teks bacaan akan Bu Sofia bacakan. Saat jam istirahat, Alan dan Nadia membaca koran di perpustakaan sekolah. Anak-anak, dari teks bacaan ini dapat kita pertanyakan ya. Yang pertama, mengapa Nadia seketika merasa haus dan tertarik untuk membeli air mineral begitu melihat iklan air mineral di koran? Jadi setelah melihat iklan itu Nadia tiba-tiba pengen, jadi haus ya, dan ingin membeli air persis seperti yang dilihat di iklan. Coba anak-anak perhatikan apa saja yang kalian temukan dari iklan tersebut. Botol, Bu. Iya, botol. Terus apa lagi? Teks, Bu. Tangan, Bu. Ada kalimat ya, ada teks. Terus apa lagi? Tangan. Oh iya, ada tangan. Terus apa lagi? Tangan. Oh iya, ada pemandangan di belakangnya ya. Ya, bisa itu ada tulisan apa sih di iklannya? Bisa minta tolong dibacakan? Air berkualitas dengan rasa segar khas pegunungan. Oh iya, betul. Jadi ini iklan air minum berkualitas dengan rasa segar khas air pegunungan ya. Dari kalian melihat gambar dan membaca kalimat iklannya, kalian tahu tidak itu iklan tentang apa sih? Iklan tentang apa itu? Air minum, Bu. Air minum, Bu. Iya, Air minum, Bu. betul, iklan tentang air minum. Kemudian tujuannya ya. Yang pertama apa tujuannya? Memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk. Iya betul, memberitahukan kepada khalayak ramai tentang suatu produk. Orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Dan iklan itu biasanya itu kan bisa ada di iklan di koran, ya di koran seperti ini biasanya ada iklan. Ciri-ciri bahasa iklan yang baik dan benar. Yang pertama harus informatif. Maksud dari informatif dan komunikatif. Artinya iklan tersebut begitu kita baca, kita langsung tahu, oh ini iklan air minum, seperti itu ya. Dan bahasanya juga menarik, ya. Ini kira-kira bagian mana nih yang menarik nih? Kamu kalau melihat iklan ini tuh yang menarik tuh apanya sih? Yang membuat kalian itu jadi kepengen beli, itu apa yang menarik tuh apa? Kalimat iklan yang mana yang menarik? Air minum dengan rasa segar khas air pegunungan. Oh, dengan rasa segar khas air pegunungan ya. Wah, apalagi kalau orang-orang yang tinggal di dataran rendah dengan rasa segar khas pegunungan, yang jarang ke pegunungan, jadi kepengen seperti apa sih rasa air mineral yang berasal dari mata air pegunungan. Ya, jadi itu yang menarik. Kemudian anak-anak, sekarang kita lihat nih, ini ada dua gambar. Jadi yang pertama ini iklan apa ini? Ini ada dua iklan ya. Ini iklan apa nih? Yang atas ini iklan menawarkan Top. Iya, menawarkan laptop. Kalau di bawahnya ini menawarkan apa? Laptop. Nah, yang di bawahnya laptop? Khusus bahasa Inggris. Ya, khusus bahasa Inggris. Terus di sampingnya ini menawarkan mobil. Mobil. Antara iklan ya, antara iklan ini, iklan laptop sama iklan mobil ini, apakah kalian menemukan perbedaannya atau sama saja? Ada gambarnya, Bu. Nah, yang mana yang ada gambarnya? Bu. Yang ada gambarnya yang mana? Yang mobil, Bu, yang ada gambar mobil ya, tuh. Iklan mobilnya ada gambarnya.
yang ini ada nggak? Ada Bu, cuma tulisan doang. Jadi iklan yang laptop ini, yang iklan laptop, terus iklan khusus bahasa Inggris. Ini namanya iklan baris ya. Jadi iklan baris itu merupakan iklan kecil yang singkat berisi penawaran atau informasi tentang suatu produk atau jasa. Dan iklan ini hanya terdiri dari beberapa baris. Ini iklan tentang apa ini? Coba dibaca. Iklan Mobil. ya, iklan mobil. Namanya apa ini? Nama mobilnya apa? Toyota. Termurah. Kemudian kalimat iklannya apa? Coba dibacakan kalimat iklannya. DP murah dan angsuran ringan untuk cepat dan mudah. Tetap bisa depan. Harga dan servis terbaik. Itu kami. Kemudian ada apa lagi bawahnya? Nomor telepon. Ada Telepon. Iklan kolom itu apa sih? Iklan kolom merupakan iklan yang memanfaatkan beberapa kolom di halaman surat kabar. Jadi anak-anak, segala sesuatu yang ada di sekitar kita itu namanya materi. Materi itu bisa berbentuk padat, bisa berbentuk cair, bisa juga berbentuk gas, ya. Seperti misalnya buku yang Bu Sofia bawa. Ini menurut anak-anak bentuknya apa? Padat, cair, atau gas? Halo? Ya, padat. Oh, ini air minum. Ini bentuknya apa? Materi yang berbentuk Cair. air. Air apa cair? Cair. Ya, cair. Dan ini ada air. Ya, air itu termasuk unsur atau termasuk senyawa ya? Senyawa. Kenapa termasuk senyawa? Karena unsur itu tuh unsur. Karena air itu kan H2O. Ya. Dari apa? Dari hidrogen dan dari apa? Oksigen. Ya, jadi terdiri dari dua unsur, makanya air itu termasuk senyawa. Ya, jadi zat tunggal itu disebut juga zat murni. Contohnya tadi ya, air nih ya, yang sering kalian temukan. Kemudian zat tunggal itu dapat berupa unsur dan senyawa. Ya, kalau unsur itu betul-betul paling sederhana dan tidak bisa dipecah-pecah, sedangkan senyawa itu terdiri dari dua unsur atau lebih. Air yang Alan minum tadi termasuk unsur atau senyawa ya? Termasuk? Senyawa. Nah, ini nih. Tadi air itu kan zat tunggal ya. Tapi kalau air, ini ada air, kemudian ditambahkan dengan gula. Rasanya jadi manis ya. Ya, aduk terus rasanya jadi manis, jadi berubah. Ini apakah masih tetap zat tunggal atau sudah berubah jadi campuran? Campuran. Ya, campuran ya, bukan zat tunggal lagi. Garam termasuk unsur atau senyawa? Senyawa, Bu. Senyawa. Wah. Biasa aja jawabnya. Terus ini asam cuka termasuk unsur atau senyawa? Senyawa. Ya, besi termasuk unsur atau senyawa? Telur. Lagi ya, perak termasuk unsur atau senyawa? Unsur. Nanti anak-anak, setelah ini kalian itu mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya Sofia kirim lewat grup WA ya. Jadi itu nanti kalian dibuka LKPD-nya, kemudian dikerjakan di buku, ditulis biasa saja, ditulis seperti biasa. Kemudian dikerjakannya itu secara diskusi ya. Jadi nanti kita bisa saling bertanya di grup WA kelas. Zoom-nya ditutup, terus nanti anak-anak mengerjakan soal dulu.
Nanti kalau soalnya sudah selesai, kira-kira waktunya 1 jam lah ya. Setelah soalnya sudah selesai, nanti kita masuk lagi ke Zoom meeting untuk mempresentasikan hasilnya. Iya, silakan disampaikan untuk LKPD yang pertama, materinya tentang iklan ya. Bagaimana tadi hasilnya? Suaranya agak dikeraskan. Ya, Bu. Ya, apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut? Gambar air, botol, pemandangan pegunungan, tangan sedang memegang botol, dan tulisan kalimat iklan. Ya. Apa maksud dan tujuan iklan tersebut? Mengajak orang untuk membeli produk air mineral. Ya. 5. Bagaimana kesimpulannya tentang isi teks paparan tersebut? Bahwa air minum kemasan 5 itu sangat baik untuk dikonsumsi karena air minumnya berkualitas dengan rasa segar khas air pegunungan. Ya, betul. Ya, bagus sekali. Jawabannya sudah tepat ya. Jadi itu tadi iklan air mineral itu bertujuan untuk selain memberikan informasi juga mengajak orang lain untuk membeli. Kemudian untuk LKPD kegiatan kedua tentang mengelompokkan unsur dan senyawa akan disampaikan oleh Mas Puja. Ya. Bisa diaktifkan kamera dan mikrofonnya untuk mulai menjawab hasil diskusinya tadi. Ya, Bu. Membedakan unsur dan senyawa. Air termasuk senyawa. Ya, unsur. air termasuk senyawa. Tembaga termasuk unsur. Perak termasuk unsur. Gula termasuk senyawa. Hidrogen termasuk unsur. Garam termasuk senyawa. Besi termasuk unsur. Asam cuka termasuk senyawa. Emas termasuk unsur. Oksigen termasuk senyawa. Udah, Bu. Oksigen termasuk senyawa. Coba kira-kira yang lain, apakah betul oksigen itu termasuk senyawa? Oksigen O2 itu termasuk unsur atau senyawa? Mas Audrik, mana Mas Audrik? Coba, oksigen itu termasuk unsur atau senyawa ya? Unsur. Ya, betul. Ya, tadi bagus, jawabannya betul unsur. Tadi Mas Puji juga sudah baik sekali menyampaikan hasilnya. Selanjutnya marilah kita simpulkan bersama-sama. Tadi kita sudah belajar apa saja ya? Bentuk iklan yang pertama tadi yang di koran itu namanya iklan Kolom. Iya, iklan kolom. Sama satunya lagi iklan Garis. Betul, betul sekali. Kemudian kita juga belajar zat tunggal dan zat campuran. Iya, zat tunggal dibagi dua. Ada unsur dan ada Senyawa. senyawa, betul sekali. Tadi setelah kalian menyimak penjelasan Bu Sofia, kemudian kalian mengerjakan LKPD, menurut kalian ada tidak materi yang menurut kalian itu masih susah untuk dipahami? Ada tidak kira-kira? Atau sudah paham? Sudah paham semua? Insya Allah paham, Bu. Oh iya, baik. Nah, kalau sudah, nanti kita mengerjakan soal tes di Google Form. Nanti akan Bu Sofia bagikan lewat grup WA ya. Nanti kalian tinggal klik, kemudian kalian tulis nama lengkap, lalu diisi. Ada 10 soal, semuanya pilihan ganda. Setelah kalian mengerjakan soal, nanti nilainya bisa langsung muncul. Dan nanti anak-anak, kalau nilainya itu kalian sudah memenuhi KKM, kalau sudah di atas 70, berarti sudah memenuhi KKM, nanti ikut pengayaan. Dan kalau yang nilainya masih kurang di bawah 70, nanti dilihat masing-masing nilainya, itu nanti ikut remedi. Jadi nanti remedi itu mengerjakan soal yang sama lagi, seperti itu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya nanti besok kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 2. Jadi kalian bisa persiapkan di rumah, dibaca dulu materinya. Baiklah anak-anak, itu tadi pertemuan kita hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, hindari kerumunan. Demikian kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.